Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apalagi yang sudah benar-benar tidak membawa kesyirikan di dalam hatinya, dosa apapun lah pasti dosa lagi, bertaubat lagi, diampuni lagi, dosa lagi, diampuni lagi, sampai waleh sudah. Masalahnya, adakah jaminan untuk tidak ketika berbuat dosa itu kemudian Allah matikan kita di sana? Na'udzubillah, itu su'ul khotimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin Bapak-bapak jamaah Musholla Al-Hikmah Talkandang Situ Bondo, rahimani wa rahimakumullah. Nah, adapun sekarang faedah atau fadilah orang yang bertawakal itu dicantumkan juga beberapa ayat oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa qala ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang mampu seperti tadi itu, A, B, C, D-nya sudah, kalau berazam sudah, kalau bertawakal hanya kepada yang maha hidup, kemudian itu barang siapa yang bisa melakukan itu, bertawakal seperti itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupi. Jaminan loh Pak ini, Masya Allah. Ini sudah jaminan. Ini kalau kita kembali kepada Al-Baqarah, la raiba fi dzalikal kitabul la raiba fih, tidak ada keraguan. Sementara di antara isi Al-Quran itu adalah seperti ini, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi. Mau beli sepeda motor cukup uangnya, meskipun tidak banyak ya, meskipun biasa-biasa saja kita keseharian. Qadarullah ketika mau haji ada jalan ya, ada jalan itu tidak harus dia punya pekerjaan yang keren, tidak harus punya usaha yang menghasilkan laba profit yang besar sehingga bisa berangkat haji, tidak harus seperti itu. Caranya Allah, terserah Allah. Ketika Allah ingin mencukupkan atau mencukupi kebutuhan seseorang, tidak harus dengan logika, tidak akan tunduk dengan atau tidak akan ketemu dengan runutan logika kita. Inilah satu bentuk yang orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak beriman ini jadi bulian bagi kaum muslimin. Jadi bahan bulian mereka untuk kita kaum muslimin. Orang muslim tuh dikasih candu kayak gitu loh, maka hidupnya gitu sudah. Nah, itu agama ini dianggap candu Pak. Untuk apa? Untuk memanipulasi kenyataan. Sebenarnya kamu itu kere, miskin, tapi oleh agamamu kamu itu dibang-bang, dikasih halu supaya kamu itu merasa kaya. Wah, ini loh Pak, ini yang dimaksud agama itu candu itu seperti itu. Nah, hal-hal semacam ini, berita-berita gaib, harapan-harapan, termasuk wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati jannah tadi, itu juga merupakan harapan-harapan. Kita sebagai orang mukmin meyakini itu janji Allah pasti, sementara orang-orang munafik atau orang kafir pasti. Ini sebagai sesuatu yang halu, sebagai sesuatu kedustaan itu. Sehingga mereka membuli kaum muslimin, membuli orang-orang yang meyakini berita-berita gaib seperti ini. Cukup dari mana? Apa kerjanya? Kok itu seperti itu? Kok kaya? Kok merasa cukup? Itu
ini apa ini, yaitu bulian-bulian itu, bulian-bulian di antara. Tapi bagi orang-orang yang keimanannya memadai, maka hal itu adalah justru tampak cetha welo-welo di depan mata sebagai satu kebenaran. Ya, kemudian ayat berikutnya, tadi beberapa ayat yang merupakan keharusan atau perintah untuk tawakal. Sekarang ayat-ayat yang dinukil berikutnya adalah beberapa kumpulan ayat pendek tentang faedah. Tadi faedahnya adalah yang pertama, fahuwa hasbuhu. Allah mencukupi kebutuhan orang-orang yang bertawakal. Ini surat At-Tolak ayat 3. Kemudian ada waqala ta'ala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini surat Al-Anfal ayat 3. Ini menunjukkan beberapa ciri orang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, yakni apabila disebut dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebut nama Allah dan segala variannya dan segala sifatnya, kebesaran Allah, kesucian Allah, kemahaagungan Allah, kemahapemeliharaan Allah, pertolongan Allah, ancaman Allah, segala Allah dan variannya, maka hatinya bergetar, Pak. Ini makanya para ulama salaf, para orang-orang alim zaman dahulu maupun zaman sekarang, ketika pernah terjadi, ketika membahas tentang ayat-ayat ancaman Allah, ini jadi meriang dan sakit, Pak. Jadi sakit, sehingga sampai para ikhwannya itu menjenguk. Ya ternyata ditelusuri itu, dia kepikiran dengan ancaman-ancaman Allah itu. Ya karena yakinnya itu, benar-benar yakin. Dan ketika dihibur dengan ayat-ayat surga, dengan ayat-ayat janji-janji Allah, itu kemudian bangkitlah semangatnya lagi. Jadi penyeimbang. Kita tidak boleh hanyut dalam ancaman Allah sehingga harus sakit seperti itu, dan juga tidak boleh merasa aman dengan janji-janji kemudahan dari Allah. Ada juga Pak orang yang main tank, Pak. Allah itu kan Maha Pengampun, nggak apalah minum dikit-dikit, nggak apalah nyolong dikit-dikit. Kan ada rumusnya untuk bertaubat. Kadang-kadang orang pelaku dosa itu kadang-kadang karena justru tahu rumusnya bertaubat, Pak. Masalahnya sempat nggak dia bertaubat gitu. Maaf ini misalkan ke prostitusi, maaf ini misalkan, nanti kan bisa taubat. Tetapi siapa yang bisa jamin dia masih ada di dalam tempat prostitusi itu terus mati? Ayo, ini yang harus kita takutkan, Pak. Bahwa Allah Maha Pengampun, iya. Bahkan Allah sudah mengampuni orang yang membunuh 100 orang, iya. Masalahnya apakah kita berkesempatan untuk mengambil pertaubatannya itu? Bahwa taubat, iya taubat pasti diampuni, apalagi yang sudah benar-benar tidak membawa kesyirikan di dalam hatinya. Dosa apapun lah pasti, dosa lagi, bertaubat lagi, diampuni lagi, dosa lagi, diampuni lagi, sampai waleh sudah. Masalahnya adakah jaminan untuk tidak ketika berbuat dosa itu kemudian Allah matikan kita di sana? Na'udzubillah, itu su'ul khotimah. Di situ, Pak, bahwa Allah Maha Pengampun, iya. Itu. Ini yang perlu kita garis bawahi besar-besar. Nah, orang-orang yang beriman dinyatakan dalam surat Al-Anfal tadi itu, salah satu karakteristiknya adalah ketika disebut asma Allah bergetar hatinya. Bergetar hatinya. Itu. Takut iya, berharap iya, seperti itu. Wajilat wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Apabila dibacakan atau apabila ditunjukkan tentang ayat-ayat Allah, maka bertambah imannya, bukan justru membuli tadi. Dikasih tahu informasi tentang berita gaib, bertambah imannya.
diberitahu tentang ancaman Allah, bertambah imannya dan takut. Tidak malah tadi itu halu itu candu itu, nah, seperti itu. Ini orang-orang komunis seperti itu, Pak. Orang komunis itu terdiri dari orang kafir dan munafik. Jadi yang kalau kita buka sejarah tahun-tahun yang lalu itu, bahkan ketua gembong PKI itu, komunis itu adalah justru anak Sumatera, anak Padang, santri dia. Siapa namanya itu? Dipo itu namanya aslinya Islami itu, Pak. Jadi iya, kemudian berpaham Marxis, terus komunis, jadi bikin nama Dipo Nusantara, Aidit gitu kan. Aslinya kan siapa itu ya? Ada Muhammadnya atau apa itu? Bapaknya ya Kiai Langgar, kiai di kampungnya itu, dan dia santri memang. Hijrah ke Jakarta, sekolah, bergaul, salah gaul, akhirnya ya seperti itu. Aidit, naudzubillah. Nah itu, imannya bertambah apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang beriman itu berserah atau bertawakalnya, bersandarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Wal ayatu fi fadli tawakkuli kasiratun ma'rufatun. Dan ayat-ayat tentang faedah yang memberikan gambaran faedah tentang tawakal ini sedemikian banyak, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab ini, dan sudah ma'ruf, sudah sangat familiar, kita banyak dengar. Nah kemudian nanti mulai yang akan datang bulan depan, nanti akhir bulan pekan depan Kong Zuri gitu, tanggal 29 akhir Sabtu akhir Kong Zuri. Nah ini kita selesai untuk mukadimah, nanti Juli, Sabtu bulan Juli pertama kita akan memasuki mulai hadis demi hadis yang mengurai tentang tawakal ini. Sampai di sini untuk materi kita pagi ini, mudah-mudahan memberikan tambahan wawasan, dan tidak hanya sebatas sebagai wawasan, Allah juga memberikan hidayatut taufik untuk bisa menjalankan, mengakomodir itu sebagai amaliyah kita berdasarkan apa-apa yang telah kita bacakan tadi. Monggo, masih ada jeda, ini pas terbit tidak boleh sholat, setelah terbit baru boleh sholat. Ada sesuatu? Sedikit, Pak. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan konsep yakin dan tawakal dengan surat Al-Imran ayat 3. Ali Imran Gum. Ali. Posisi tawakkaltu ala Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Konsep itu seandainya dikaitkan dengan ikhtiar, apakah kita hanya contohnya sekedar tawakal Allah, sehingga tawakal yang kita ikhtiarkan itu posisinya kayak apa? Mohon pencerahan, Pak. Terima kasih. Oke, jadi seperti tadi itu yang sudah ternukilkan, apabila kalian sudah berazam maka bertawakallah kepada Allah. Azam itu sudah meneguhkan satu rencana, sikap, yang sikap itu tentu sudah melalui proses. Contoh misalkan mau menikahkan anak. Nah, menikahkan anak ini bentuk ikhtiarnya adalah ya itu tadi, bagaimana anak ini supaya kalau yang punya anak perempuan itu rumusnya mudah, Pak. Kalau anak perempuan punya anak perempuan, rumusnya apabila datang kepadamu orang yang meminta menikahi putrimu, asalkan kamu sudah yakin dengan keimanannya, dengan akhlak dan dengan Islamnya, maka nikahkanlah. Itu. Jadi makanya Kung Zuri dulu nggak ambil pusing ketika Mbak siapa nih Kung di Bondowoso ada teman santrinya yang diantar oleh teman santrinya itu nanya meminta putrinya Kung Zuri, ya Kung Zuri sudah yakin ini insya Allah anak pondok sudah bagus, ya sudah serahkan. Masalah apakah dia punya pekerjaan, punya warisan apa, tidak diurus.
Karena apabila orang bertawakal kepada Allah, maka ininya akan dicukupi, fahuwa hasbuh tadi. Nah, tentunya proses itulah yang merupakan bentuk ikhtiar. Seorang Bapak Kongzuri dalam hal ini misalnya sudah punya pelajaran, sudah berikhtiar dengan mencari ilmu, dengan menelaah ilmu. Apabila punya anak perempuan, bagaimana mempersyaratkan diri untuk memberikan anak itu untuk dinikahi orang misalkan. Syaratnya itu tadi, yang penting yakin dengan akhlaknya dan dengan imannya, dengan Islamnya. Ya sudah, tawakal saja, serahkan anak itu dinikahkan gitu. Itu, jadi ikhtiarnya sudah melampaui. Ikhtiarnya tentu dengan ikhtiar yang syariah. Kalau punya anak laki-laki, itu cukuplah orang tua memberikan bimbingan pada anak laki-laki untuk menasihati bahwasanya perempuan itu dinikah jangan karena cantiknya tok, jangan karena kayanya tok, jangan karena anak keturunannya orang terpandang tok, ya, tapi juga harus berdasarkan agamanya. Jadi itu ya, wanita dinikahi pertimbangannya, orang laki mau nikahi perempuan, berikhtiarnya itu melalui keempat ini. Jadi ikhtiar dulu. Si fulanah itu ya cantik iya, kaya iya, anaknya orang baik-baik iya, anaknya orang terhormat iya, dan agamanya Masya Allah. Tapi apabila kita menyandarkan pada agamanya, tekaklah dia tidak begitu cantik seperti Maryam Belina misalkan, tekaklah dia tidak begitu kaya, tekaklah dia keluarganya biasa-biasa saja, tapi pertimbangan keempat inilah yang harus diutamakan. Ini merupakan bentuk ikhtiar. Nah, setelah kemudian mendapatkan mengazamkan sesuatu, meneguhkan untuk melaksanakan niat itu, tentunya sudah berdasarkan ikhtiar secara syariah tadi itu. Maka langkah berikutnya adalah tawakal. Jadi tawakal ini tidak menafikan usaha, Pak. Kemarin sudah kita bahas dalam pertemuan yang tawakal ini adalah bentuk apa? Bentuk yang mengcover sekian banyak usaha. Ya kalau ingin ekonominya lancar cukup, ya ikhtiarnya yang harus bermaisah. Ikhtiarnya yang benar, ikhtiar yang benar. Sepenuhnya apakah nanti kaya atau tidak kaya, ya tawakal Allah. Ya berhaji sudah, daftar aja Pak haji itu. Apakah nanti bisa berangkat apa enggak, keduluan umurnya apa enggak, yang penting sudah berupaya daftar. Belum punya uang 25 juta Ustaz, enggak apa-apa, bikin celengan, masukkan setiap hari 2.000 rupiah, niatkan, azamkan untuk daftar haji misalkan. Insya Allah baru 12.000 kita mati, tabungannya baru 12.000 mati, insya Allah Pak sudah dicatat sebagai haji mabrur bahkan. Seperti itu caranya bertawakal gitu. Ikhtiar yang ikhtiarnya ini tidak menyalahi syarat. Kemudian endingnya berazam tawakal. Ngoten nggih. Itu insyaallah. Kita cukupkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.